Video saya kali ini saya akan menjelaskan cara menentukan nilai limit dari sebuah limit bentuk fungsi trigonometri. Nah, misalkan di sini diberikan contoh soal, hitunglah nilai dari limit x mendekati 0 dari 1 min cos 2x per 1 min cos 4x. Nah, ini adalah bentuk contoh soal limit fungsi trigonometri ya. Nah, untuk mencari nilai limit fungsi trigonometri ini, kita bisa menggunakan dua cara. Nah, cara yang pertama, kita gunakan formula dari cos 2x. Di mana cos 2x itu bisa kita rubah menjadi tiga bentuk, yaitu bentuk yang pertama adalah cos kuadrat x min sin kuadrat x, bentuk yang kedua adalah 2 cos kuadrat x min 1, dan bentuk yang ketiga adalah 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, di sini saya mau menggunakan bentuk yang ketiga dari cos 2x, yaitu 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, nih bentuk yang ketiga. Nah, bentuk yang ketiganya ini saya pindahkan ke sini sehingga akhirnya ada tulisan ini ya, dimana cos 2x itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, kalau misalnya ruas kanannya, untuk ruas kanan di sini kan ada 1 ya, konstantanya saya pindahkan ke ruas sebelah kiri, maka dia bentuknya jadi seperti ini. Jadi cos 2x minus 1 itu sama dengan minus 2 sin kuadrat x. Nah, kalau saya mau buat jadi 2 sin kuadrat x sama dengan, maka semua bentuk ini harus kita kalikan dengan negatif, karena kan di sini 2 sin kuadrat x kan bentuknya positif ya, negatif ya, makanya harus kita kali negatif supaya dia bentuknya jadi positif. Maka kalau kita kalikan dengan negatif semuanya, maka didapatlah jadi 1 min cos 2x itu sama dengan 2 sin kuadrat x. Nah, bentuk ini nantilah yang akan saya pakai untuk menyelesaikan atau mencari nilai limit fungsi trigonometri yang ditanyakan. Nah, ini saya pisah dulu. Saya tarik garis ya. Nah, ini saya tulis lagi limit yang mau dicari. Jadi limit x mendekati 0 dari 1 min cos 2x. Ini pokoknya saya tulis lagi si soalnya. Nah, tadi kita sudah menemukan bahwa 1 min cos 2x itu bisa kita rubah jadi 2 sin kuadrat x. Nah, dari sini tadi ya, dari formulasi cos 2x. Nah, sehingga pembilang ini bisa kita rubah menjadi 2 sin kuadrat x. Jadi saya tuliskan di sini limit x mendekati 0, pembilangnya berubah jadi 2 sin kuadrat x. Nah, lalu penyebutnya juga bisa berubah. Kenapa? Karena kalau di sini 1 min cos 2x berubah jadi 2 sin kuadrat x, maka 1 min cos 4x itu berubah jadi 2 sin kuadrat 2x. Karena kan bentuk ini sebenarnya hampir sama ya, cuman di sini bedanya 2x, di sini 4x. Artinya kalau dia 2x ternyata berubah menjadi sin kuadrat x, koefisien x-nya cuma 1. Tapi kalau cos 4x berarti berubah jadi sin kuadrat 2x dengan koefisien x-nya 2. Kira-kira seperti itu ya. Nah, karena di pembilang dengan di penyebut sama-sama punya 2 yang ini ya, koefisien dari sin kuadrat x-nya, maka si 2-nya ini bisa kita coret. Sehingga tersisalah limit x mendekati 0 dari sin kuadrat x per sin kuadrat 2x. Nah, karena sama-sama kuadrat atas dan bawah atau pembilang dan penyebutnya, maka ini juga saya bisa rubah lagi bentuknya menjadi sin x per sin 2x dalam kurung kuadrat. Nah, kita tahu bahwa bentuk ini ya, bentuk ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan rumus limit trigonometri. Jadi ada sifat dari rumus limit trigonometri itu saya tuliskan di sini ya. Saya tuliskan note. Kalau misalnya ada limit x mendekati 0 dari sin mx per sin nx, maka hasil limitnya adalah m per n. Nah, dengan menggunakan
rumus ini atau sifat ini, maka bentuk ini pun bisa kita hubungkan dengan sifat ini. Jadi kalau di sini ada sin X per sin 2X, maka hasil limitnya itu bisa kita rubah jadi ini karena 1, ini 2. Jadilah di sini 1 per 2. Karena dia kuadrat berarti setengahnya dikuadratkan. Sehingga hasil dari limit trigonometri ini adalah setengah dikuadratkan, hasilnya adalah 1 per 4. Nah, ini hasilnya. Satunya kurang panjang ya, saya panjangin. Nah, seperti inilah kalau kita mau mencari nilai limit dengan menggunakan formula dari trigonometri. Nah, ini untuk cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, ini saya singkirkan dulu. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan dalil L'Hopital, di mana dalil L'Hopital itu berhubungan dengan turunan. Sehingga di sini saya berikan catatan bahwa ketika ada fungsi Y itu sama dengan C, di mana C-nya itu adalah konstanta, maka turunan pertama dari Y-nya itu sama dengan 0. Jadi kalau fungsi Y-nya itu dalam bentuk konstanta saja, maka konstanta itu kalau diturunkan hasilnya 0. Nah, jika Y-nya itu fungsinya dalam bentuk cos AX, di mana A-nya itu bisa berapa saja ya, mau 2, 3, setengah, dan seterusnya, maka turunan pertama dari cos AX itu adalah A dikali min sin AX. Kira-kira seperti itu. Nah, catatan inilah yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal limit fungsi trigonometri yang diberikan oleh contoh soal tadi. Nah, jadi saya tuliskan lagi soalnya. Tadi kan kita mau cari limit X mendekati 0 dari 1 min cos 2X per 1 min cos 4X. Nah, kita bisa turunkan si pembilang dan penyebutnya. Jadi kita cari turunan pertama dari pembilang dan penyebut. Nah, ketika nanti kita cari turunan pertama dari pembilang dan penyebut, setelah itu kita substitusikan nilai X-nya sama dengan 0 ke dalam turunan pertamanya tadi. Jika tidak menemukan hasil 0 per 0, maka kita tidak perlu lagi menurunkan atau mencari turunan keduanya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini saya turunkan dulu. Ini saya anggap Fx. Yang pembilangnya ini pembilangnya saya anggap Fx, dan yang ini saya anggap Gx. Jadi Fx-nya itu sama dengan 1 min cos 2x. Saya mau cari turunan pertamanya. Turunan dari 1 itu adalah 0 ya. Dan turunan dari min cos 2x itu adalah min 2, gitu kan ya, karena kan tanda negatifnya sudah ada, dikali dengan min sin 2x. Nah, seperti ini tadi ya. Nah, maka f aksen x-nya itu jadi 2 sin 2x. Nah, inilah turunan pertama dari si fx-nya. Nah, untuk yang gx-nya kita cari juga turunan pertamanya, yaitu dia gx-nya itu adalah 1 min cos 4x, dimana turunan 1 itu adalah 0 dan turunan min cos 4x itu adalah min 4 dikali dengan min sin 4x. Kalau kita kalikan jadilah 4 sin 4x. Nah, ini untuk G aksen X-nya. Nah, bentuk inilah nanti yang akan kita pakai atau kita substitusikan ke limit fungsi trigonometri yang ini. Nah, jadi kalau saya garis dulu di sini ya. Saya garis supaya rapi. Nah, garis. Jadi saya ganti si fungsi fx dan gx dengan fungsi turunan pertama dari fx dan gx. Jadi limit x mendekati 0, saya langsung pakai f aksen x-nya, yaitu 2 sin 2x per 4 sin 4x. Nah, di sini kan bisa saya pecah ya mereka. Jadi limit x mendekati 0 dari 2 per 4 dikali limit
X mendekati 0 dari sin 2X per sin 4X. Nah, ternyata di sini kan untuk yang sin 2X per sin 4X, karena X yang mendekati 0, kita bisa juga menggunakan rumus fungsi trigonometri seperti di cara 1 tadi ya. Nah, kalau untuk limit X mendekati 0 dari 2/4, ini tinggal kita hitung aja 2/4 itu berapa. Nah, ternyata 2/4 itu kan hasilnya setengah 1/2 dikali dengan, nah ini kan tinggal ambil koefisiennya aja, yaitu 2/4. Nah, ini tinggal kita kalikan, setengah kita kalikan 2/4, dan ternyata ini duanya bisa kita coret, sehingga di pembilang tersisalah 1 dan di penyebut tersisalah 4. Nah, maka hasil dari limit X mendekati 0 dari 1 min cos 2X per 1 min cos 4X itu adalah 1/4. Nah, jadi sama saja ya mau menggunakan cara 1 dengan cara menggunakan formula dari cos 2X atau formula dari bentuk trigonometri yang diberikan oleh soal, atau kita bisa menggunakan dalil L'Hopital.